Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas cerita film kolosal sejarah India yang berjudul Marakar, Lion of the Arabian Sea. Film ini mengisahkan perjuangan bajak laut muslim pertama di India yang sangat ditakuti oleh penjajah Portugis. Dari keluarganya dibantai tak tersisa, dia pun menjadi sosok Robin Hood yang kelak akan menjadi pahlawan India pertama dari kalangan muslim. Dah, nggak usah pakai lama, langsung aja bemper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan sebuah pertempuran di tepi pantai. Di saat itu ada orang yang dipenggal kepalanya. Tak lama kemudian kepala orang itu pun dibawa menuju istana kerajaan Kochi. Raja bilang ini sudah ketiga kalinya jenderal kerajaan mereka putul kepalanya. Penasehat raja menyarankan agar mereka tidak berkonflik lagi dengan kerajaan Zamorin, karena kerajaan Zamorin itu memiliki jenderal yang sangat kuat yang bernama Magacan. Tapi di sisi lain, para jenderal yang lain tidak setuju dengan gencatan senjata dengan Zamorin. Mereka malah mengusulkan untuk meminta bantuan Portugis untuk menginvasi Zamorin. Walaupun tahu resikonya besar bersekutu dengan penjajah, Raja Kochi akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan Portugis. Perintah raja pun langsung disampaikan ke jenderal Portugis yang bernama André Furtado de Mendoza. Beberapa bulan kemudian diperlihatkan dermaga perdagangan di Kochi. Nah, di saat itu para pedagang pun ketar-ketir karena semua jalur perdagangan masuk dan keluar Kochi harus via Portugis. Kuti Ali Marakar merasa hal ini tidak bisa dibiarkan. Karena ini sama saja mereka sudah jatuh ke tangan Portugis. Di saat ingin berbicara dengan bangsawan Kochi, diperlihatkan kalau pasukan Portugis sedang melatih pasukan Kochi menembak. Nah, pas ngeliat si Kuti, Jenderal Andre pun langsung mengarahkan pistolnya ke Kuti. Dia itu tidak senang dengan pedagang muslim macam si Kuti ini. Lihat kakeknya ditodong, cucu Kuti yang bernama Muhammad Ali pun langsung maju. Tapi tenang, tuh pistol nggak ditembakin kok, cuma ngancem aja. Intinya sih, Kuti Marakar ini ingin jalur perdagangan dibuka seperti semula. Bila semua jalur dikuasai Portugis, itu sama saja menyengsarakan rakyat. Tapi para bangsawan itu nggak mau dengar. Yang penting mereka bisa dapat bantuan untuk mengalahkan kerajaan Zamorin. Nah, di kediaman Kuti Marakar, diadakan pertemuan dadakan semua pedagang dari berbagai macam negara. Di saat meeting itulah, Muhammad Ali yang biasa dipanggil Kunjali, ngelihat ada batu yang menculat ke anak bocah. Dengan refleks, dia pun nyambit tuh batu sampai kena gelas apek-apek dari Cina. Jelas aja, Kunjali pun diomelin sama kakeknya lah. Tapi emaknya selalu aja membela si Kunjali. Pokoknya ini cowok berewokan gondrong, anak mami banget dah. Malam harinya, akhirnya mereka pun mengambil keputusan penting. Bila Kochi sudah milik Portugis, maka mereka akan berdagang ke Zamorin aja. Kuti Marakar pun berjanji, mereka akan diterima di Zamorin, karena anak Kuti yang merupakan ayah dari Kunjali yang telah gugur, merupakan sahabat Jenderal Magacan. Di malam itu, emak pun menceritakan kalau ayah Kunjali itu tewas pada saat melawan Portugis. Itulah kenapa kakeknya sangat membenci Portugis. Nah, di sisi lain, diperlihatkan pedagang bernama Sidik lagi cepu ke Jenderal Andre. Dia bilang kalau tidak akan ada pedagang yang datang ke pelabuhan ini karena mereka mengikuti perintah dari Kuti Marakar untuk berdagang ke Zamorin aja. Jelas aja, ini company pun kesal bener lah. Beberapa hari kemudian diperlihatkan kalau rombongan keluarga Marakar konvoi menuju ke suatu tempat. Rupanya Muhammad Ali alias Kunjali ini akan dinikahkan dengan seorang anak saudagar kaya yang bernama Aisyah. Cantik ya si Aisyah. Nyambi joget-joget dulu kayaknya boleh nih ya. Nah, malam harinya diperlihatkan kalau si Kunjali itu diberikan kalung yang bertuliskan Bismillahirrohmanirrohim. Emak bilang kalau kalung itu akan selalu membawa keselamatan untuk si Kunjali. Nah, malam harinya pas mau udah pada bobo, si Kunjali yang pengen nyoblos si Aisyah penasaran banget. Dia pun mengendap-endap ke tendanya si Aisyah. Udah kadal, bikin kaget aja nih cewek. Mana serem banget lagi tadi. Karena dikagetin, mereka berdua pun malah kejar-kejaran ala film India. Singkat cerita, Aisyah pun malah menangkring di atas batu. Jelas aja si Kunjali meminta istrinya untuk turun. Tangkep dong, ayo turun, tangkep aku, turun, tangkep aku dong. Tapi tiba-tiba terdengar suara tembakan dan Aisyah pun terjatuh ke pelukannya si Kunjali. Naasnya Aisyah tewas ditembak peluru. Mendengar tembakan dari camp, Kunjali pun langsung berlari. Di sana dia melihat pasukan Portugis yang membantai semua orang. Untungnya Paman Patu berhasil menarik si Kunjali. Tapi sialnya, pengkhianat Sidik malah menyeret emaknya si Kunjali. Sambil diketik-ketik di tiang, Jenderal Andre pun langsung memblek tuh emaknya di tempat.
Kunjali yang melihat itu tak kuasa menahan rasa marah dan sedihnya. Keesokan harinya diperlihatkan pemakaman keluarga Marakak. Di sana Sidik pun bersandiwara kalau semalam terjadi perselisihan di tempat itu. Semua orang saling bantai sedangkan dia ngumpet karena takut. Nah, di sisi lain diperlihatkan ada orang yang membuat senar gelasan di sebuah gudang. Setelah acara pemakaman itu, Sidik yang merasa udah menang bisa menguasai jalur perdagangan laut. Lehernya langsung dililitin senar gelasan. Alhasil tuh kepala pun putul kegorok sama Kunjali. Karena ngerasa udah gak akan aman lagi kalau mereka masih ada di Kochi, Kunjali dan Paman Patu pun memutuskan untuk berlayar pergi. Sialnya di tengah jalan mereka pun malah terkena badai besar yang membuat mereka terpisah. Keesokan harinya Kunjali pun terdampar di sebuah pantai. Dengan tergopoh-gopoh dia pun berjalan menuju kota terdekat. Iya, ada kura-kura lucu. Ih, gemes. Nah, di kota yang kelihatan suram, Kunjali pun mendatangi sebuah penampungan orang-orang miskin yang lagi dikasih makan. Di tempat lainnya lagi, diperlihatkan kalau ada bangsawan yang lagi berdiskusi. Mereka terpecah menjadi dua. Ada yang tetap pengen mensejahterakan rakyat, tapi ada juga yang pengen menimbun makanan untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka juga berencana meminta bantuan kerajaan untuk mensuplai bansos sembako. Nah, pas mau meminta makanan, ada orang yang meminta makanan tanpa piring. Tuh orang pun langsung diomelin. Di saat ingin menawarkan piringnya, Kunjali baru sadar kalau itu adalah pamannya. Pelukan deh. Tak terasa mereka pun sudah berada di kota itu selama beberapa hari. Mereka bingung harus gimana, karena semua harta mereka telah sirna. Apalagi mereka sekarang udah diburu kalau harus kembali ke Kochi. Sedangkan mereka terdampar di kerajaan Zamorani. Dengan sisa uang yang mereka miliki, Paman Patu meminta si Kunjali untuk mencari alat agar mereka bisa bekerja. Sialnya, pas lagi lewat pasar, Kunjali malah dibuntutin sama preman kampung dan malah dibegal. Nggak mau uangnya dilap sama preman, Kunjali pun ngikutin para preman itu sampai di tempat pandai besi milik Tanggudu. Tanggudu yang merupakan ketua preman bilang, kalau berani sini ambil uang, aku ini orang paling kuat di sini loh. Takut dong? Masa iya nggak takut? Rugi dong. Di saat Kunjali mau ngambil tuh uang, dia malah diketawain. Tapi ini bos preman pun langsung digaplokin bolak-balik sampai budak. Nah, pas mau cabut, dia ngeliat ada alat pengasah pedang. Nyoh, tak beli aja nih alat. Beberapa hari kemudian diperlihatkan bila kerajaan Zamorin mengirim bantuan bansos ke kota itu. Orang yang diutus adalah Jenderal Magajan. Magajan juga mengajak dua putranya, Anat dan si Ancut. Nah, pas nungguin bapaknya nyemir sepatu, si Ancut pengen ngasah belatinya. Tapi pas dia bayar, ini anak bangor pun malah ngelempar tuh uang. Nggak sopan bener ya? Jelas saja si Kunjali marah lah. Melihat keributan itu, Anat yang dolor pun langsung meminta maaf dan memberikan uang itu ke tangannya si Kunjali. Hal itu juga dibenarkan oleh si Magajan. Udah sepatutnya kita harus menghargai orang lain. Nah, beberapa hari kemudian diperlihatkan gudang beras bantuan kerajaan. Bangkainya, penguasa daerah di sana malah berniat nilap tuh bantuan. Karena tiba-tiba bantuan dari kerajaan di stop, jelas saja orang-orang miskin di sana pun pada ngamuk lah. Tapi mereka nggak bisa berbuat banyak, wong ya dikebukin. Malam harinya, pas bantuan beras itu mau dijual ke tempat lain, tuh konvoi pun langsung diserang oleh Kunjali dan si Patu. Mereka mencuri untuk dibagikan ke warga miskin yang sengsara. Hal itu pun mereka lakukan selama belasan tahun dan menjadi sosok Robin Hood. Di masa kini diperlihatkan bila si Kunjali sudah menjadi om-om, tapi namanya menjadi legenda sebagai pencuri yang membantu orang-orang miskin. Saat ini Kunjali juga udah punya pasukan. Ya, salah satu sahabat yang menjadi orang kepercayaannya adalah si Tanggudu yang pernah ditabokin bolak-balik. Suatu hari di markas diperlihatkan bila si Kunjali nanya ke anak buahnya yang bernama Aimoti. Kunjali udah menyuruh Aimoti itu untuk pulang kampung karena anaknya sedang sakit. Tapi Aimoti nggak mau, dia mau tetap di markas. Di saat yang bersamaan, Paman Patu yang udah tuir dikabarin kalau ada kapal dagang yang kelihatan. Tapi itu kapal Portugis. Gimana Pak D, gas nggak nih? Nah, di tengah laut diperlihatkan kapal Portugis yang dimaksud. Di sana juga diperlihatkan ada budak Cina bersama ibunya yang lagi ngepel. Tapi tanpa mereka sadari, tuh kapal pun langsung disergap oleh pasukan si Kunjali. Alhasil terjadi baku hantam di sana. Sialnya, budak Cina emak-emak itu pun malah pengen dibunuh sama si Aimoti. Nggak terima emaknya mau digorok, mas-mas Cina yang bernama Pocoli langsung melawan. Ngelihat Aimoti yang membunuh tuh emak-emak, Kunjali pun langsung menghentikan itu. Sialnya, si Aimoti malah harus mokat ke gorok pedangnya sendiri. Setelah merampas semua harta dari kapal, Kunjali pun menemui adik dari si Aimoti yang bernama Mutu. Dia meminta maaf ke Mutu dan menyuruh si Mutu untuk membawakan harta yang menjadi haknya si Aimoti ke istri dan anaknya. Kunjali juga bilang kematian Aimoti menjadi tanggung jawabnya, karena sudah peraturan kalau mereka itu sangat dilarang untuk membunuh wanita dan anak-anak. Di sisi lain diperlihatkan tempat gladiator kerajaan Zamorin. Di sana juga diperlihatkan adik dari Magajan yang bernama Chandrot.
Tak lama kemudian, Maharaja pun datang ke sana. Dia menaruh harapan besar kepada para kesatria ini. Para bangsawan juga berharap agar para kesatria ini bisa segera menangkap Kunjali, karena mereka itu udah tekor bener dibajakin terus. Di pertemuan kerajaan, diperlihatkan para abdi raja itu pada ribut. Untuk mengatasi Kunjali, sebagian bangsawan ingin kerajaan Zamorin kongsi sama Portugis. Tapi Magajan menolak keras hal itu. Lihat apa yang terjadi pada kerajaan Kochi. Dulu mereka itu pengen menghancurkan kita bersama Portugis, tapi sekarang mereka cuma jadi bonekanya si Portugis. Karena udah semakin ruwet pembicaraan itu, Anat pun mengatakan kalau dia akan menangkap si Kunjali dengan tangannya sendiri. Begitu juga dengan si Ancu Kancut, dia juga sesumbar kalau bisa membunuh si Kunjali. Nah, di lain tempat, di tempat kediaman bangsawan Damrot, diperlihatkan gadis ginuk-ginuk yang bernama Arca. Dia disuruh sama pandit untuk membawa guci persembahan dewa ke kuil. Pokoknya tuh guci jangan sampai pecah atau hilang ya, Nduk. Sedangkan di markas bandit, diperlihatkan Pocoli yang lagi ditahan di sana. Karena nggak enak manggil nih mas-mas Cina dengan sebutan Pocoli, coli. Kan nggak enak juga yang dengernya kan ya. Kunjali pun ngasih nama tuh mas-mas dengan nama Cinali. Om nggak rasis loh ya, emang di filmnya dipanggil Cinali gitu kok. Nah, di saat mau dikasih makan sama Tanggadu, Cinali pun malah melawan. Dengan bahasa Cina, dia pun bilang, kangen emak. Alhasil Tanggadu pun harus pontang-panting melawan si Cinali. Sedangkan yang lain cuma bisa ngeliatin sambil nyengir. Nah, pas si Kunjali yang membawakan makanan, dia pun membawakannya dengan sangat lemah lembut. Kunjali pun bilang, makanlah anakku, setelah ini aku akan bawa kamu ke emakmu. Tak lama kemudian, Mutu pun ditugaskan membawa si Cinali ke desa untuk ketemu sama emaknya. Rupanya emaknya Cinali dibawa ke rumahnya si Zubaidah, istri dari si Amoti. Mutu pun memerintahkan untuk ngasih uang dan senjata ke Cinali dan usir mereka dari desa. Namun Zubaidah nggak tega ngusir emaknya si Cinali karena dia udah akrab benar sama si Abu, anaknya Zubaidah. Nah, pas si Cinali dikasih uang dan pedang, tiba-tiba Cinali pun langsung berlari mengejar si Mutu. Malam harinya, ketika si Kunjali lagi sholat, terlihat ada bayangan yang mengendap-endap mendekati dia. Nggak pakai aba-aba, si Cinali pun langsung melemparkan pedangnya. Lah, kok malah kena si Mutu? Rupanya Mutu yang masih dendam dengan kematian si Aimoti berniat membunuh si Kunjali. Cinali yang rasa kalau dia punya hutang budi ke Kunjali membantu si Kunjali. Yang lebih ngeheknya lagi, si Mutu itu ternyata adalah mata-mata yang dikirim oleh kerajaan Zamorin. Nggak lama kemudian, mayat Mutu dan sebuah surat dikirim ke Raja Zamorin. Di surat itu tertulis bila Kunjali tidak akan pernah berhenti merampok barang-barang bila rakyat masih miskin dan kelaparan. Mendengar itu, Magajan pun jelas saja marah sama si Ancut. Dengan strategi pengejutnya itu, malah membuat situasi semakin kacau balau. Beberapa hari kemudian, diperlihatkan Cinali yang lagi jalan-jalan di kuil, nggak sengaja ketemu sama si Arca. Nah, pas mau masuk ke kuil, Arca juga papasan dengan si Ancut. Ancut yang emang dari dulu udah nafsu sama ini cewek, malah main kasar. Sehingga Tuguci pun malah tenggem blinding. Ngelihat ada cewek gendal-gendul ngejar Tuguci, Cinali yang titisan Sun Gokong pun langsung mengejar Tuguci. Alhamdulillahnya, Tuguci pun berhasil ditangkap. Tapi Arca yang kaget nggak mengucapkan sepatah kata pun dan langsung cabut dari sana. Di lain tempat, Maharaja akhirnya menemukan Jenderal Andre Furtado de Mendoza. Jenderal Andre bilang kalau kerajaan Zamorin harus bekerja sama dengan mereka. Kalau mereka menolak, maka pasukan Portugis akan menyerang kerajaan Zamorin. Setelah mendapatkan ultimatum itu, jelas aja kerajaan jadi heboh. Tapi Maharaja tidak mau bekerja sama dengan Portugis. Sialnya keponakan raja yang bernama Ganes lebih realistis. Dengan kekuatan Zamorin sekarang, mereka akan langsung kalah kalau berhadapan langsung dengan pasukan Portugis. Di tengah keributan itu, Magajan pun bilang satu-satunya orang yang selalu membuat Portugis kelimpungan adalah Kunjali. Gimana kalau kita meminta bantuan Kunjali untuk menghalau Portugis? Mendengar saran dari orang kepercayaan itu, Maharaja pun setuju. Singkat cerita, kerajaan pun mengumumkan untuk mengundang Kunjali ke istana dan dibebaskan dari semua tuntutan kejahatan selama ini, asalkan dia membantu Zamorin. Beberapa hari kemudian diperlihatkan kalau Kunjali, Paman Patu, dan Cinali datang ke istana. Intinya sih, Kunjali setuju dengan tawaran raja. Ya secara mereka punya musuh yang sama. Nah, pas melihat si Patu, Magajan pun merasa kenal. Tapi di mana ya ketemunya? Patu pun bilang, dasar teman gak ngotak, masa lupa sama sahabat sendiri. Nah, di sini baru deh Magajan sadar kalau Patu merupakan sahabat seperjuangannya dulu. Patu juga bilang kalau mereka itu adalah keturunan Marakar, sedangkan Kunjali ini bernama asli Muhammad Ali, putra Ali Raza Marakar, pejuang Zamorin yang telah gugur, dan cucu Kuti Ali Marakar, pedagang bangsawan. Ya, secara nggak langsung, Kunjali ini merupakan salah satu bangsawan juga. Mendengar itu, Raja pun jadi plong, karena dengan status itu, dia pun lebih mudah menunjuk Kunjali sebagai Panglima Angkatan Laut menggantikan si Ancut. Sama seperti pas masih muda, Ancut membuang pedangnya di depan Kunjali. Dan masih seperti dulu juga, Anat mengambil tuh pedang dan memberikannya dengan sopan ke Kunjali. Anat juga bilang sebagai jenderal infanteri, dia akan mendukung Kunjali sepenuh hati. Tapi nggak semua bangsawan setuju.
Putumana, Vekotu, dan Damsmot nggak suka dengan pengangkatan Kunjali itu. Bahkan mereka hampir aja adu mekanik di depan raja. Singkat cerita, keempat orang bangsawan pengecut ini pun cabut dari sana daripada melawan Portugis yang udah pasti mereka akan kalah. Nah, di markas bandit, Tanggadu pun bingung. Pak De, kita mau ngelawan Portugis pakai apaan? Senjata aja kita nggak disupport kok ya. Tapi Kunjali kepikiran ide nyeleneh pas ngeliat Klopo yang tengah mampul. Beberapa hari kemudian, pasukan besar Portugis pun datang untuk menyerang. Di sana, mereka pun melihat ada kumpulan kelapa yang ngambang. Jenderal Andre yang lihat itu pun langsung menembak tuh kelapa. Alah, cuman klopo tok kok ya. Tapi tanpa mereka ketahui, di bawah laut, Kunjali udah menyiapkan jebakan. Nggak cuman itu, pas ngeliat ada 2 kapal Kunjali, pasukan Portugis ini nggak gentar. Alah, cuman 2 kok, sepele. Singkatin aja nih ya. Pas tuh gentong ditabrak sama kapal Portugis, ternyata isinya adalah minyak. Seketika pasukan Kunjali menembakin panah api dan terjadi kebakaran hebat di laut. Karena jarak pandang yang terbatas karena asap, formasi kapal Portugis pun menjadi kacau. Satu persatu kapal itu pun ditenggelamkan oleh si Kunjali. Dan terjadilah pertempuran hebat di laut. Dah, lihat sendiri aja perang masa ya diceritain. Di saat terakhir, Kunjali pun berhadapan head to head dengan Jenderal Andre. Di saat itu Kunjali pun sadar kalau Jenderal Bangke ini adalah jenderal yang membunuh emaknya dulu. Melihat itu, Kunjali pun ngikat Jenderal Andre di tiang seperti emaknya dulu. Setelah itu, ini Jenderal Bangke pun dibuat jadi bangke beneran. Dengan puas, Kunjali pun melihat Jenderal Andre yang tenggelam bersama seluruh pasukannya di laut. Karena pencapaian Kunjali itulah, dia yang sebelumnya dianggap sebagai penjahat, sekarang menjadi pahlawan Zamorin. Om, nasib bangsawan pengecut itu gimana om? Sayangnya mereka diampuni oleh Maharaja karena jasa mereka sebelumnya. Nah, di sana juga diperlihatkan Acar yang main gitar India yang om nggak tahu itu apa namanya. Kambingnya si Ancut juga ngeliatin si Acar dengan penuh nafsu. Lihat adiknya yang masih aja ngambek. Anat yang sadar kalau dia lagi jatuh cinta sama si Acar ingin menjodohkan si Acar dengan si Ancut ini, biar ini anak nggak ngondoi terus. Nah, di saat yang bersamaan, Cinali pun juga mendatangi si Acar dengan kencrung Indianya, dan mereka berdua pun saling adu mekanik dan tank gonjreng-gonjrengan bareng. Nah, karena sudah berjasa untuk kerajaan, Kunjali pun disuruh minta hadiahnya. Namun Kunjali hanya minta secuil wilayah. Dia bilang di tepi pantai ada bekas benteng yang terbengkalai. Dia pengen anak buahnya dan keluarganya hidup damai di sana. Ya, ini raja pun langsung mengiyakan lah. Singkat cerita, benteng itu pun disulap menjadi markas baru Kunjali. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan juga bila cinta Acar dan Cinali malah bersemi. Mereka pun jadi semakin dekat, ewek-ewek, asik. Nah, di sana juga diperlihatkan kehidupan damai orang-orang Kunjali. Bahkan Anat yang kagum dengan Kunjali sering datang ke benteng itu untuk sekedar ngopi bareng sambil makan gemblong. Sampai suatu malam, Anat pun bilang ke ayahnya kalau dia itu ingin melamarkan si Acar untuk si Ancut. Mendengar itu, Magajan pun setuju, asalkan anaknya sama-sama saling suka. Di lain sisi diperlihatkan Kunjali yang lagi pulas bobok, tapi dia kebangun karena ada siluet orang yang membawa belati di depan kamarnya. Nggak pakai mikir panjang, dia pun langsung keluar mencari tuh orang. Tapi yang dia lihat cuma si Tanggadu yang lagi membawa tandan gedang. Setelah cerita, Kunjali pun ditunjukin, "Noh, orang yang keliling rumahmu. Cinali itu menganggap kamu sebagai dewanya. Setiap malam dia tuh selalu patroli di rumahmu untuk menjaga keamananmu. Dah tau Pak De, turu wah." Setelah Tanggadu pergi, Kunjali pun berucap, "Aku tahu benar itu bukan bayangan Cinali, tapi orang yang ingin membunuhku." Beberapa hari kemudian diperlihatkan acara keagamaan di kuil. Kunjali yang muslim hanya ikutan mengawal raja. Tapi di sana Anat meminta restu dari si Kunjali. Dia berencana untuk menikahkan Ancut dengan si Ancar. Semoga pernikahan itu bisa membuat si Ancut tidak membenci Kunjali lagi. Jelas saja Kunjali yang belum tahu kalau si Acar dan Cinali itu saling indahoy memberikan restunya dong. Nah, di kuil itu akhirnya raja pun memberikan restu atas pertunangan Ancar dan si Ancut. Tapi di tempat lain diperlihatkan kalau ada pengkhianat dari tubuh Zamorin. Si Putumana mendatangi Raja Muda Vasco da Gama dari Portugis. Vasco memberikan sebuah belati. Dia bilang kalau Portugis bisa menguasai Zamorin, maka Putumana akan ditunjuk sebagai raja yang terbaru. Sedangkan di benteng Kunjali diperlihatkan Abu yang nanyain terus, "Pak Man Ali, kapan nih aku dikasih tuh kalung?" "Besok ya Nang." "Kemarin bilangnya besok." "Iya, beneran besok. Tapi besoknya kapan? Embuh." Tapi pembicaraan mereka dipotong oleh Subaidah. Dia terlihat ingin bilang sesuatu ke Kunjali, namun tiba-tiba ada pasukan kerajaan yang menerobos masuk ke dalam benteng.
Rupanya Ancut dan Darmo datang ke sana karena Ancar diculik oleh orangnya si Kunjali. Mereka nggak terima, pertunangan yang sudah direstui sama raja malah dikacaukan oleh si Cinali. Melihat mereka ingin masuk ke dalam, Tanggadu pun nggak terima dan menghalanginya. Kunjali juga bilang kalau dia itu nggak tahu apa-apa, tapi kalau emang anak buahnya yang melakukan itu, dia akan menghukumnya dengan tangannya sendiri dan mengembalikan si Acar. Di saat bingung dengan semua ini, Zubaidah pun bilang kalau mereka berdua ada di rumahnya. Semalam mereka itu datang dan melakukan pernikahan sederhana. Mendengar fakta itu, Kunjali pun menjadi emosi besar. Dia langsung ingin mencincang si Cinali yang telah membuat dia malu di depan raja. Pokoknya ini Pak Ade marah besar dah. Setelah Cinali dan si Acar datang, Acar pun langsung menghentikan si Kunjali. Si Acar bilang, aku tidak diculik sama Cinali. Akulah yang meminta dia untuk membawaku pergi. Ternyata semua itu dia lakukan demi cinta mereka dan janin di kandungannya. Mendengar itu, Kunjali pun bingung lah. Ya Allah, hambaku tuh harus gimana ini? Di istana diperlihatkan si Ancut yang marah-marah. Dia berniat menyerang benteng Kunjali hingga rata. Karena suasana udah semakin panas, raja pun meminta si Anat yang lebih dolor untuk meminta baik-baik Kunjali agar si Acar dikembalikan. Singkat cerita, dengan titah raja, Anat dan pasukannya pun mendatangi benteng Kunjali. Kembali lagi ke benteng, di saat itu Kunjali pun sudah memutuskan Acar itu harus dikembalikan ke orang tuanya. Cinta buta seperti ini hanya akan membawa petaka untuk mereka semua. Dia pun langsung meminta Paman Patuh untuk membawa si Acar. Sedangkan Cinali yang memohon tidak digubris, karena Kunjali paham benar kalau mereka tetap aja nekat bersama, Cinali akan dibunuh oleh kerajaan. Sialnya, pas mau nganterin Acar pulang, pasukan Anat malah udah keburu datang ke sana. Bangkeknya, Ancut yang emosi malah nyeret si Acar. Ngelihat cinta sejatinya digeret-geret kayak gitu, Cinali pun jelas saja nggak terima. Dia pun langsung menyerang untuk melindungi si Acar. Tapi sialnya, situasi malah jadi kacau balau. Di saat si Anat ingin memisahkan, dia juga malah ikutan diserang sama si Cinali. Di saat si Kunjali mau dikabarin, anak buahnya nggak ada yang berani mengganggu sholatnya si Kunjali. Singkat cerita, Cinali pun kalah dari si Anat. Tapi pas si Kunjali berlari sambil berteriak untuk tidak membunuh si Cinali, seketika pedangnya si Anat sudah menembus lehernya Cinali hingga tewas. Melihat itu, Acar yang tidak bisa terima Cinali tewas langsung ikut menyusul Cinali ke akhirat. Melihat Kunjali yang akan ngamuk, Ancut pun malah kabur. Sedangkan si Anat mencoba menjelaskan apa yang sedang terjadi, tapi Kunjali yang udah kerasukan amarah nggak mau mendengarkan. Singkat cerita, Anat pun tewas dibunuh oleh si Kunjali. Setelah membunuh si Anat, Kunjali pun memerintahkan membawa mayat si Anat ke tengah benteng. Tidak ada seorang pun yang boleh menyentuhnya. Biarkan mayat ini membusuk dan dimakan undur-undur laut. Itulah kematian yang paling pantas untuk orang macam si Anat ini. Malam harinya diperlihatkan ada sosok misterius yang masuk ke dalam benteng. Di saat dia dihentikan oleh Tanggadu, rupanya orang itu adalah si Magacan. Intinya si Magacan memohon pada si Kunjali agar dia bisa membawa jasad putranya untuk dikremasi sesuai adat Brahmana Hindu. Tapi Kunjali tetap aja keras kepala. Di saat itu, Magacan pun terus saja memohon. Dia sadar kalau anaknya itu salah, tapi sebagai seorang ayah, dia membuang semua harga dirinya untuk bisa membawa jasad Anat. Nah, pas di luar, Patuh pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi pas si Anat menodongkan pedangnya, Anat bilang, sudah tole, sudah nyerah toh ya, biarkan aku membawa si Acar dengan baik-baik. Tapi tiba-tiba si Ancut-Kancut malah melempar belatinya, sehingga Cinali pun tewas ketujel pedang. Di saat itu, Patuh pun mencoba menjelaskan. Tapi Kunjali udah buta akan kebenaran. Mendengar fakta itu, Kunjali pun merasa amat menyesal. Dia pun akhirnya memperbolehkan jasad Anat dibawa oleh ayahnya. Kunjali juga meminta agar Anat diberikan kremasi yang paling pantas. Keesokan harinya diperlihatkan acara kremasinya si Anat. Di saat itu Maharaja meminta maaf atas perintahnya karena dialah Anat harus tewas. Raja berjanji dia akan menghukum Kunjali dengan seberat mungkin. Tapi Magacan memohon kepada raja, dia tidak ingin melihat pertumpahan darah lagi gara-gara dia. Mungkin ini semua adalah karmanya. Nggak cuma itu, Magacan juga menyatakan mundur dari penasehat raja dan ingin menjadi petapa. Mendengar itu, raja pun malah ngeledak. Dia nggak ngebayangin kalau harus kehilangan Magacan seperti itu. Malam harinya, pas raja siuman, para bangsawan udah memutuskan. Mereka ingin mengakhiri arogansinya si Kunjali. Mereka itu ingin menyerang Kunjali. Tapi raja tidak sependapat. Bagaimanapun juga, Kunjali merupakan jenderal perang di Zamorin. Dia itu harus diperlakukan selayaknya jenderal. Raja meminta mengirimkan surat ke Kunjali agar dia ke istana dan ingin mendengar penjelasannya. Nggak lama kemudian, pengantar surat pun sampai di benteng. Di surat itu tertulis kalau Kunjali harus tunduk di bawah kaki raja dan akan diseret di buntut gajah sampai di istana. Lah jelas saja Tanggadu ngamuk lah dan langsung memotong tuh buntut gajah. Di dalam Tanggadu pun diomelin, "Lah dan popi itu cah, kasihan gajah itu ya Bambang." Tapi Tanggadu nggak bisa terima kalau Kunjali dihina seperti itu.
Di lain sisi, pembawa surat pun datang dengan bonyok-bonyok. Karena hal itulah raja pun menyimpulkan kalau Kunjali tidak bisa diajak berbicara. Situasi itu dimanfaatkan oleh bangsawan-bangsawan bangke. Dengan absennya Manggachan dan kondisi raja yang udah sakit-sakitan, mereka pun sepakat agar raja menurunkan tahtanya ke keponakannya si Ganesh. Karena bujuk rayu bangsawan bangke itu, raja pun menyerahkan kekuasaannya sementara ke Ganesh. Nah, di luar baru deh diketahui kalau si Ganesh lah yang mengganti surat untuk si Kunjali. Beberapa hari kemudian, kekuasaan raja pun diserahkan ke Ganesh. Di saat itu juga diperlihatkan perwakilan Portugis datang. Setelah diberikan belati dari Raja Portugis, Ganesh pun malah bilang, mulai sekarang Zamorin dan Portugis akan bekerja sama. Semua perdagangan Zamorin bisa dikuasai oleh Portugis. Jelas saja Maharaja bingung lah kenapa keponakannya malah memutuskan hal seperti ini. Nggak nunggu sampai besok, Raja Ganesh pun langsung memberikan pengumuman untuk mencabut status Jenderal Angkatan Laut dari si Kunjali dan mengangkat si Ancut Kancut sebagai jenderal tertinggi kerajaan. Setelah itu, diperlihatkan juga Raja Muda Vasco da Gama mendatangi istana kerajaan. Dengan tengil dan sombongnya, Vasco pun langsung menyeret kursi dan duduk di depan raja dengan angkuh. Dia pun juga bilang, mulai sekarang kerajaan Zamorin akan membantu Portugis untuk menaklukkan Kunjali. Mendengar itu, Chandrot pun gak setuju. Dia pun langsung memutuskan untuk membelot beserta pasukannya. Tak lama kemudian diperlihatkan bila si Chandrot mendatangi Kunjali. Dia yang tidak mau tunduk ke Portugis memutuskan untuk membantu Kunjali beserta seluruh pasukannya. Mendapatkan info Portugis akan menyerang, Kunjali pun langsung mempersiapkan segalanya. Dia juga langsung membakar semangat para petani untuk ikut membantu perjuangannya. Lebih baik mati syahid daripada hidup menderita di bawah Portugis. Malam harinya, Paman Patu pun ngasih tahu kalau Portugis telah membuat tenda di dekat benteng mereka. Patu menyuruh si Kunjali untuk kabur, sedangkan dia akan menggantikan Kunjali memimpin pasukan. Rakyat itu masih memerlukan sosok Kunjali untuk melindungi mereka. Suatu saat bila kekuatan Kunjali besar kembali, dia bisa membalas Portugis. Tapi Kunjali menolak, dia akan tetap berperang dengan yang lainnya. Keesokan harinya, pasukan Kunjali pun mendapat tambahan tentara. Putu Mana yang sebelumnya bangke berniat membantu perjuangan Kunjali. Dahlah, langsung aja perang. Di saat itu, Vasco pun memerintahkan pasukan Zamorin untuk maju duluan. Tapi Kunjali nggak hilang ide, dia pun gelindingin bola sate. Alhasil banyak pasukan Zamorin yang ketusuk-tusuk kayak sate kelatak. Dahlah, lihat sendiri aja ya, pegel ku si om kalau disuruh nyeritain orang perang. Di saat pasukan Zamorin udah mulai kedesak, Vasco pun memerintahkan nembakin meriam. Dia itu nggak peduli tuh meriam ngenain pasukan Kunjali atau Zamorin. Karena udah main pakai meriam, pasukan Kunjali pun pada mundur. Karena saking kuatnya pertahanan benteng, pasukan Portugis pun gak bisa berkutik ketika ingin memasuki benteng. Ngelihat itu, Putu Mana si pengkhianat pun langsung memerintahkan pasukannya yang pakai baju merah-merah untuk membuka gerbang. Kebetulan apa emang gimana ya, yang merah-merah emang suka kesemen-amen. Tawah, takut. Dahlah, intinya sih pasukan Portugis pun berhasil merangsak masuk. Di saat perang itu, Putu Mana pun berhasil menembak si Kunjali dengan belati yang sebelumnya dikasih sama si Vasco da Gama. Di saat Kunjali udah keser-keser, Chandrot pun meminta si Tanggudu segera membawa pergi Kunjali karena dia masih belum mati. Nah, di malam itu, benteng Kunjali pun berhasil direbut oleh Portugis. Di tempat persembunyiannya, diperlihatkan kalau Kunjali selamat karena pelurunya mengenai kalungnya. Di saat yang bersamaan juga diperlihatkan tawanan perang yang ditahan di penjara Portugis. Beberapa bulan kemudian, diperlihatkan kalau Kunjali mulai bergerilya menghabisi satu persatu bangsawan Zamorin. Karena sudah banyak bangsawan yang tewas dibunuh sama si Kunjali, Ganesh dan bangsawan yang masih tersisa pun meminta bantuan Portugis lagi. Tapi kali ini Vasco da Gama lebih angkuh daripada biasanya. Dia bahkan mengambil gada raja tanpa rasa sopan. Bahkan dia langsung membunuh Ganesh di tempat. Setelah membunuh raja, Portugis pun langsung mengeksekusi tahanan perang anak buahnya si Kunjali. Dan salah satunya adalah Paman Patu. Mengetahui semua keluarganya dibantai, Kunjali yang marah pun langsung menyusup ke kamar Vasco da Gama. Dia pun berhasil mengalahkan si Vasco. Tapi ini orang masih aja bangke sih ya, malah nyengir-nyengir lagi. Nah, sekarang masih bisa nyengir nggak? Syukur pencut. Singkat cerita, Vasco pun diculik dan dikerangkeng di dekat danau. Di malam itu juga, Kunjali pun mendatangi si Chandrot. Chandrot bilang,
akhirnya kau datang juga untuk membunuhku. Aku siap, tapi asal kau tahu, aku tidak pernah mengkhianatimu sama sekali." Untungnya Kunjali percaya dengan omongannya si Chandrat. Niat kedatangannya ke sana adalah ingin meminta bantuan si Chandrat. Dia ingin bertemu dengan raja dan melakukan pertukaran. Malam harinya, Kunjali pun mengutus si Zubaidah. Kunjali ingin orang-orang yang masih hidup ditukar dengan Vasco da Gama. Dan raja juga harus datang seorang diri menemui si Kunjali. Tapi sialnya, pas mau pulang, Zubaidah malah menemui si Ancut. Rupanya selama ini Zubaidah lah pengkhianatnya. Dia meminta si Ancut membunuh si Kunjali dan dia akan memberikan informasi penting. Zubaidah ini masih belum bisa memaafkan kematian Aimoti yang disebabkan oleh si Kunjali. Keesokan harinya, tahanan perang pun dibebaskan dari penjara. Nah, di markas Kunjali, Tanggadu pun berniat menemani si Kunjali, tapi Kunjali melarangnya. Sebelum pergi menemui si raja, Kunjali pun mendatangi Zubaidah dan si Abu. Kunjali menepati janjinya untuk memberikan kalungnya ke Abu. Nah, di sana Kunjali pun juga menyadari kalau orang yang ingin membunuhnya dulu itu adalah si Zubaidah ini. Tapi Kunjali tidak marah. Dia malah meminta maaf. Gara-gara dia, Abu harus jadi yatim. Dia juga meminta Zubaidah menjaga Abu dengan baik. Mendengar itu, Zubaidah pun langsung makclep. Sialnya, pas mau bilang kalau Kunjali udah dijebak, Zubaidah nggak bisa mengejar si Kunjali. Singkat katanya, Kunjali pun membawa Vasco ke tempat yang udah disepakatin. Di saat menemui si raja, Kunjali pun berujar kalau dia akan terus mendukung raja. Dia ingin melihat tanah Zamorin terbebas dari penjajahan Portugis. Tapi sialnya, pasukan Portugis langsung menyergap si Kunjali. Beberapa minggu kemudian diadakan persidangan di Goa. Di persidangan ala Portugis itu, Kunjali pun dijatuhi hukuman mati. Tapi bila Kunjali mengaku bersalah dan bersedia mengabdi ke Raja Portugal, maka nyawanya akan terselamatkan. Mendengar itu, Kunjali pun langsung menyobek surat dari raja. Alhasil, Kunjali pun dijatuhi hukuman mati dengan cara dipancung. Di saat Kunjali hendak dipancung, Vasco kembali memberikan satu lagi kesempatan. Bila Kunjali mengaku salah dan setia kepada Portugal, maka dia akan diselamatkan. Tapi Kunjali langsung ludahin si Vasco. Dia lebih baik mati syahid daripada harus menjadi babi Portugal. Kata-kata terakhir Kunjali sebelum dipancung, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan negeri India. Di saat sebelum kematiannya, Kunjali pun juga melihat sosok ibunya, dan Kunjali pun tewas dengan senyuman di mulutnya karena dia tahu akan bertemu lagi dengan ibunya di akhirat. Menurut sejarah, pada tahun 1600-an Muhammad Ali Marakar dipancung di Goa. Jasadnya pun dipajang di tengah kota untuk membuat pengikutnya kehilangan harapan. Namun rencana Portugis itu sia-sia. Orang-orang yang setia dengan Kunjali terus berjuang untuk mengusir Portugis. Kunjali juga menjadi pejuang kemerdekaan pertama dari India. Sebagai tanda kehormatan, pemerintah India menamai pangkalan angkatan lautnya yang berlokasi di Mumbai dengan nama Pangkalan Laut Kunjali. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya.